파자마 립스틱 좀 지고선 장난들 I like it I'm 25 날 좋아하는 거 알아 Oh I got this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Julunda Prakarsa sebagai ketua kelompok dari kelompok 13 akan memaparkan materi kami tentang dinamika bisnis yang berbasis teknologi di era digital yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang prolog. Prolog di sini bahwa perkembangan bisnis digital itu sangat terjadi sangat cepat sekali. Dan di sini yang berperan penting adalah internet. Posisi internet saat ini sangat beragam dengan berbagai macam kecepatan di berbagai negara. Contohnya di advanced country sudah banyak yang menggunakan 5G, dan di developed country ada yang 4 maupun ada yang 4.5. Nah, dengan adanya internet itu akan membuat suatu jaringan arteri di mana koneksi antar negara semakin terjadi, dan dengan adanya koneksi antar negara dapat melakukan transaksi. Dan khususnya tentang bisnis digital di sini, internet membuat platform yang baik dan menjadi fondasi yang baik agar bisnis itu tak dapat terjadi. Dan di sini kelebihan dan kekurangan bisnisnya. Kelebihannya yang pertama adalah semakin bertambah masyarakat yang membutuhkan teknologi. Nah, ini adalah sebuah kelebihan yang kami ulik karena dengan membuat sebuah bisnis digital, maka kita akan membuat konsumen yang baru dan akan makin banyak lagi karena pada dasarnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Dan yang kedua adalah mudah dijangkau dan mempunyai peluang besar banyak ordernya. Yang ketiga, keuntungan yang didapat lumayan besar. Adapun juga disadvantage atau kekurangan, yang pertama adalah pemutaran uang membutuhkan waktu yang lumayan lama, baik itu di siklus hulu dan hilirnya. Dan yang kedua adalah harga sewa tempat tidak murah. Yang ketiga harus memiliki lokasi dan tempat yang strategis. Dan yang keempat adalah membutuhkan modal yang tidak sedikit. Seperti yang kita tahu bahwa jasa untuk web saja itu dapat menelan biaya 1-10 juta untuk satu website. Nah, yang ketiga adalah dampak bisnis berbasis teknologi di era digital. Yang pertama ada dampak yaitu kecepatan akses dan kesempatan lebih besar bagi konsumen. Dan ini maksudnya bahwa kita tidak melihat geografis lagi, bahwa rural area maupun metropolitan area dengan adanya internet, dan selama itu ada koneksi internet, kita bisa mengakses sebuah informasi tanpa ada jangkauan geografis yang melimitasi akses tersebut. Dan yang kedua adalah cara baru melakukan business intelligence. Business intelligence maksudnya adalah augmented reality yang dipakai oleh IKEA dan juga Internet of Things yang udah diterapkan di berbagai macam rumah di Eropa maupun di Amerika. Dan yang ketiga, dampaknya adalah infrastruktur digital, bukan lagi fisik. Maksudnya bahwa infrastruktur itu tidak selalu terkait dengan fiber, tidak selalu terkait dengan sebuah pemancar, tapi juga infrastruktur yang paling penting adalah sebuah software. Dan berdasarkan worldwide data pada 2014, e-marketer melihat Asia Pasifik, khususnya Cina dan Indonesia, mereka membuat sebuah conclusion di mana penjualan online Indonesia mencapai 1,1 miliar dolar per tahun. 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, yang dimana itu sangat tinggi dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan rata-rata pertumbuhan tahunan penjualan online di Indonesia selama 2014 sampai 2017 sebesar 38%. Oleh karena itu, e-marketer menganggap bahwa bisnis digital di Indonesia ini sangat benar-benar firm dan juga menjanjikan untuk peluang usaha dan investor. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan di take over oleh Bulan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 kunci sukses berbisnis di era digital. Yang pertama, dibutuhkan sebuah gagasan yang baru dan menjawab kebutuhan dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, kemampuan untuk mewujudkan sebuah gagasan menjadi sebuah produk atau jasa yang betul-betul menjawab kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, dibutuhkan kemampuan untuk menghasilkan kekayaan yang maksimal dari bisnis tersebut. Di sini ada e-commerce, yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik atau televisi. Contohnya itu ada Tokopedia, Gojek, Blibli.com, dan Bukalapak. Selanjutnya, sejarah penguasa e-commerce di Indonesia. Di situ ada tahun 1994 sampai 1999 ada Indonet, 2000 sampai 2007 ada Toko Bagus, 2010-2011 ada Gojek,
2019 ada Tokopedia, 2012 sampai 2014 ada Bukalapak. Oke, di sini saya akan menjelaskan global data yang berdasarkan laporan bertajuk Unlocking Indonesia's Digital Opportunity yang diusung oleh McKinsey, menyatakan bahwa peralihan ke ranah digital akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 150 miliar dolar pada tahun 2025. Dan sekitar 73% pengguna internet di Indonesia mengakses internet melalui perangkat seluler dan akan terus bertambah hingga 5 tahun ke depan. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan teknologi yang sudah merambah ke segala sisi kehidupan manusia membuat banyak orang memanfaatkannya dalam hal-hal yang berbau ekonomi. Teknologi dan kecanggihan internet saat ini sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti para inovator yang memanfaatkannya sebagai sarana penjualan segala kebutuhan hidup manusia. Artinya, dengan adanya praktek bisnis digital melalui internet dan penggunaan web, kita semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi karena tidak lagi membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Karena esensi dari e-commerce sendiri adalah memungkinkan proses jual beli tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.